Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zesni ini dengan NIM 1262052121337 kelas PGMI 4A akan memaparkan hasil analisis saya mengenai Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Pertama adalah Prota. Prota adalah suatu dokumen berisi susunan alokasi waktu pembelajaran dalam durasi 1 tahun yang mencakup susunan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang direncanakan untuk dicapai. Di dalam Prota ini juga memuat alokasi waktu belajar di kelas untuk peserta didik yang disesuaikan dengan seluruh SK dan target capaian dari KD. Komponen dalam program tahunan meliputi identitas yang isinya kelas, muatan pelajaran, tahun pelajaran, dan format isian, KD atau tema, subtema, dan alokasi waktu. Untuk Prota yang saya analisis adalah Prota dari MI Sunan Ampel. Untuk Protanya seperti apa, berikut akan saya tampilkan bentuk Prota tersebut. Dari Prota yang saya tampilkan, analisis dari saya adalah selain satuan pendidikan, harusnya dalam Prota tersebut ditambahkan nama lembaga. Mengapa? Karena agar lebih valid Prota tersebut milik lembaga mana atau sekolah mana. Selanjutnya adalah Promes. Promes atau program semester atau juga bisa disebut prosem adalah bentuk lanjutan dari Prota yang menggambarkan secara lebih mendetail mengenai standar pembelajaran dan capaian apa yang direncanakan akan diraih oleh para peserta didik. Prosem ini dibuat dengan alokasi waktu per 1 semester atau sekitar 5 sampai dengan 6 bulan. Komponen-komponen program semester meliputi yang pertama identitas yang isinya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator. Untuk Promes yang saya analisis sama dengan lembaga yang sebelumnya yaitu MI Sunan Ampel. Untuk bentuk Promes dari MI Sunan Ampel seperti apa? Sebagai berikut. Dari Promes yang saya tampilkan, analisis dari saya adalah bahwa Promes tersebut untuk KI, KD, dan indikatornya tidak ada. Jadi perlu ditambahkan KI, KD, dan indikatornya agar Promes tersebut dapat dikatakan baik dan lengkap. Selanjutnya adalah silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Komponen pengembangan silabus yang pertama ada identifikasi, kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima kegiatan belajar, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian yang berisi teknik, jenis, bentuk, dan instrumen, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang kesembilan sumber atau bahan atau alat. Untuk silabus yang saya analisis sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari MI Sunan Ampel. Berikut adalah silabus dari MI Sunan Ampel.
analisis saya dari silabus tersebut adalah indikatornya tidak ada. Jadi untuk silabus tersebut sudah cukup baik, namun hanya saja indikatornya tidak dicantumkan. Jadi untuk kedepannya indikator perlu dicantumkan agar silabus dapat dikatakan baik karena sudah lengkap. Untuk selanjutnya adalah RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. Komponen penyusunan RPP yang pertama ada identitas pembelajaran, yang kedua tema atau subtema pembelajaran, yang ketiga standar kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh materi pelajaran, yang kedelapan metode, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran, dan yang ke-11 penilaian hasil belajar. Untuk RPP yang saya analisis juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari MI Sunan Ampel. Untuk RPP-nya seperti apa adalah sebagai berikut. Analisis saya mengenai RPP yang saya tampilkan sebelumnya adalah yang pertama KI dan indikatornya tidak ada, yang kedua media dan alat yang digunakan tidak dicantumkan atau tidak tercantum, yang ketiga kegiatan pembelajaran alangkah baiknya dibentuk kolom agar terlihat rapi, yang terakhir penulisan nama kepala sekolah kurang ke kiri samping atau terlalu menengah. Untuk kedepannya hal tersebut harus ditambahkan ke dalam RPP agar RPP dikatakan baik dan lengkap. Baik, mungkin itu hasil analisis dari Prota, Promes, silabus dan RPP yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.